Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar, NIM 03 19 10 60 dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2019, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji tarik yang merupakan subbab dari mata kuliah Material Teknik 1. Oke, langsung saja untuk submateri pada pembahasan kali ini yaitu pengertian, kemudian nanti ada prinsip dan juga sifat-sifat, diagram, kemudian nanti kita akan coba untuk melakukan simulasi dan juga kita akan menjawab contoh soal. Oke, untuk pengertiannya sendiri, uji tarik atau tensile test menurut Azhari Sastra Negara, uji tarik merupakan kegiatan untuk menguji bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahui sebagaimana bahan itu bertambah panjang dengan tujuan tertentu di dalam setiap percobaannya. Nah, untuk prinsipnya sendiri, uji tarik menggunakan hukum Hooke, yaitu tegangan-regangan. Nah, untuk tegangan sendiri, bisa kita ketahui suatu benda elastis akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu ketika ditarik oleh sebuah gaya. Sedangkan regangan kita bisa definisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Nah, untuk persamaannya sendiri, tegangan memiliki persamaan gaya dibagi dengan luas penampang. Sedangkan regangan, perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula sebelum dilakukan uji tarik. Nah, untuk sifat-sifatnya sendiri, yang pertama ada kekuatan, kemudian kekuatan luluh, kekuatan tarik, keuletan, kekerasan, ketangguhan, kekuatan mulur, kelelahan, dan juga patahan. Nah, dalam uji tarik ini yang perlu kita highlight yaitu sifat-sifat patahan, dibagi dua, patahan getas dan patahan ulet. Nah, ini sebuah diagram dari salah satu praktikum uji tarik, di mana pada titik tertentu benda mengalami regangan putus. Nah, untuk simulasinya sendiri, alat yang kita gunakan yaitu pertama mesin uji tarik, kemudian jangka sorong, dan juga mistar. Sedangkan untuk bahannya sendiri, kita menggunakan plat baja dan juga baja bundar. Nah, untuk prosedur kerjanya yang pertama mengukur benda uji dengan ukuran standar, kemudian mengukur panjang awal atau gauge length dan luas penampang irisan benda uji. Kemudian mengukur benda uji yang sudah dipasang di mesin uji tariknya. Kemudian kita menyalakan dan lakukan pembebanan sehingga benda uji putus. Dan selanjutnya mencatat beban luluh dan beban putus yang didapatkan pada skala di mesin uji coba. Kemudian kita melepaskan benda uji coba pada grip atas dan bawah, kemudian kita satukan kembali seperti semula, kemudian terakhir mengukur panjang regangan yang terjadi pada benda uji coba. Nah, untuk jenis-jenis patahan yang kita highlight di sini yaitu ductile fracture atau patahan ulet yang memiliki ciri-ciri ada reduksi luas penampang patahan akibat tegangan aneksial, kemudian temponya lebih lama ketimbang patahan getas, kemudian ketiga pertumbuhan retak lambat tergantung pada beban yang diberikan, kemudian yang terakhir permukaan patahannya terdapat garis-garis benang yang biasa disebut dengan fibrosa. Sedangkan patahan getas memiliki ciri-ciri permukaannya terlihat berbentuk granular, berikat, dan memantulkan cahaya. Kemudian yang kedua, terjadi secara tiba-tiba tanpa ada deformasi plastis terlebih dahulu, sehingga kita tidak tampak gejala-gejala material tersebut akan patah. Jadi terjadi secara tiba-tiba. Kemudian temponya sendiri lebih cepat ketimbang patahan ulet, dan kemudian bidang patahan relatif tegak lurus seperti pada gambar. Dan juga yang terakhir ciri-cirinya tidak ada reduksi luas penampang pada patahan. Seperti patahan ulet ada
reduksi luas penampang, sedangkan patahan getas tidak memiliki reduksi. Nah, mari kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Di sini ditanya soalnya sebuah batang prismatik dengan penampang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 kali 20 mm dengan panjang 1,2 meter dikenakan sebuah gaya di kedua sisinya seperti pada gambar sebesar 15 kN dan pemanjangan yang dialami batang adalah 2,4 meter. Kemudian kita diminta untuk menghitung tegangan dan regangan tarik dalam batang. Nah, dari soal tersebut kita dapat ketahui panjang awalnya yaitu 1,2 meter, kemudian gaya yang diberikan 15 kN atau 15.000 Newton, kemudian perubahan panjangnya setelah tarikan 2,4 meter, luas penampangnya 2000 mm atau 0,2 meter. Kemudian ditanyakan tegangan dan regangan, kita masukkan rumus dan substitusi, dihasilkan tegangan yang dihasilkan pada uji tarik 75.000 Pascal, sedangkan regangannya 0,5. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.